Sahabat sekalian, kita kembali dalam acara Cahaya Iman. Episode kali ini kita membahas tentang masalah godaan. Mas Heri, kita sudah berbicara cukup banyak tentang godaan iblis ya. Iblis, ya benar. Kayaknya kita perlu menggali lebih jauh cara-cara iblis menggoda. Baik, Mas. Ada kisah lain yang menarik di buku ini. Kisah seorang penebang kayu. Ini ada contoh bagus bagaimana iblis itu menggelincirkan niat seseorang. Ini masalah niat ya? Masalah niat. Jadi di sini dikisahkan bahwa di sebuah hutan, di pinggir hutan ada keluarga penebang kayu, ya tentunya miskin. Ya. Dan tidak jauh dari sana ada suku yang masih menganut animisme. Mereka menyembah pohon pinus yang besar. Jadi ada pohon disembah oleh suku itu. Dan ada penebang kayu yang muslim dengan keluarganya. Ya. Suatu hari penebang kayu ini punya gagasan, dia tidak suka dengan perilaku suku itu menyembah pohon, maka aku akan menebang pohon itu. Dia bilang ke istrinya. Pertama, aku akan dapat pahala karena mencegah orang dari musyrik, katanya gitu. Ya. Kedua, kita dapat kayu bakar, katanya. Itu namanya sekali tepuk dapat dua burung. Dapat dua burung. Ya. Katanya gitu. Ya, dia berangkatlah membawa kapak. Iblis tahu rencana ini dan kemudian dengan sosok seorang laki-laki tua, dia mencegat penebang kayu ini di jalan. Kamu mau kemana? Aku mau menebang pohon itu, katanya gitu. Jangan lakukan itu, kata si kakek tadi. Memang kau siapa berani mencegah? Aku iblis, kata kakek itu. Dan kau akan ngaku dia ya? Dia ngaku. Gitu. Terus, tapi si penebang kayu itu melawan, jangan berani-berani melawanku, kata penebang kayu. Mereka bergulat, tapi dengan sangat mudah si kakek itu terjungkal. Aku akan membunuhmu, kata penebang kayu. Kata iblis, tidak, aku sudah dijanjikan Allah Ta'ala hidup sampai akhir zaman. Yeah. Tidak akan bisa kau membunuhku. Kemudian iblis mengajukan usul. Begini saja, katanya, penghasilanmu sehari berapa? Yeah. Terus si penebang kayu bilang, sehari 2 keping perunggu. Begini saja, coba pikir, kata iblis. Kau pergi ke sana, kau tebang Tuhan mereka, kau akan dibunuh. Mereka akan marah. Pikirkan anak istrimu. Ya benar juga. Ini reasoning ya? Reasoning. Gini saja, kata iblis. Setiap hari kau akan kuberikan 2 keping emas. Asal tidak kau tebang pohon itu. Coba bayangkan. Kebutuhan keluargamu tercukupi, bahkan sisa uangnya bisa kau sedekahkan. Kau tetap dapat pahala, katanya. Boleh juga. Boleh juga. Ya, dia nanya, baiklah, tapi kau iblis, katanya gitu. Ya mungkin aku bisa menipumu, mungkin tidak, kata iblis. Tapi setidaknya kau coba dulu lah, katanya. Ya baik, katanya. Akhirnya dia pulang, tidak jadi menebang. Kemudian besoknya dia melihat benar di bawah bantalnya ada 2 keping emas. Wah, sesuai dengan janji iblis. Ya. Akhirnya mereka sekeluarga hari itu makan enak. Ya. Kemudian esok harinya dia sudah bangun dengan riang, buka bantalnya, tidak ada apa-apa. Bawah kasur tidak ada apa-apa, cari ke semua pojokan tidak ada apa-apa. Dia mulai marah, ternyata iblis menipuku, katanya gitu. Dia ambil kapak, tetap aku akan tebang pohon itu. Di jalan ketemu lagi. Dengan Bapak tua tadi. Ya. Kau iblis penipu, katanya. Aku akan tetap menebang pohon itu hari ini. Kemudian, jangan kau lakukan itu, kata iblis. Aku akan melawanmu kali ini. Mereka bergulat lagi, tapi sekarang iblis dengan sangat mudah menjentikan jari. Kalah. Dan si penebang kayu terpelanting. Terus kata iblis, mau kau kubunuh? Katanya, oh jangan, katanya gitu. Tapi tolong jelaskan kepadaku kenapa kemarin kau begitu mudah aku kalahkan. Sekarang aku begitu mudah kau kalahkan. Kata iblis, kemarin kau ingin menebang pohon itu karena Allah. Hari ini kau hanya marah karena kehilangan 2 keping emas. Nah, begitu. Jadi iblis berhasil membelokkan niat ketika dia ingin menebang pohon karena Allah. Sekarang hanya karena kehilangan 2 keping emas. Ini masalah niat ya? Iya.
Jadi ketika niat itu datang hanya karena Allah, Iya, tipuan iblis bisa dengan bisa mudah dengan mudah. Iblisnya dengan mudah kalah. bisa kalahkan. Tapi ketika dia ternyata tujuannya hanya marah karena tidak dapat 2 keping emas, iblis yang dengan sangat mudah mengalahkan. Nah, Pak Seri, ini ada pertanyaan yang agak nakal ini. Iblis Ya, itu gimana, sebenarnya ada nggak sih? Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik sebab sihir iblis paling utama Mas sebenarnya adalah membuat manusia percaya bahwa dia tidak ada. Ya, itu sihir Menipu paling manusia. utama, paling dasar iblis, menipu manusia bahwa iblis itu tidak ada. Atau membuat manusia percaya bahwa iblis hanyalah kisah masa lalu, ya. Intinya nggak ada sekarang. Intinya nggak ada. Atau itu hanya menggoda orang-orang yang penuh dosa gitu. Kita nggak nggak akan termasuk. kena, Kita nggak akan kena. Padahal jelas sekali di Al-Quran, ya, surat Yasin ayat, saya izin buka Ya, silakan. Al-Quran. Silakan. Di surat Yasin ayat 60, Mas, di situ ditegaskan bahwa bukankah aku telah wasiatkan kepadamu, wahai anak cucu Adam, agar engkau tidak menyembah iblis. Di sana dikatakan asyaiton. Apakah ayat ini bukan buat kita sekarang? Diperingatkan Allah untuk tidak menyembah iblis. Itu Jadi, peringatan Allah. bukan hanya iblis itu ada, tapi jangan sampai kita Menyembah. menyembah. Kita tidak mungkin diperingatkan untuk menyembah sesuatu yang tidak ada, kan? Tidak ada. Ya, ya. Jadi ternyata itu tipuan Paling dasar paling iblis, dahsyat lagi. paling dahsyat, ya. Sahabat sekalian, cerita yang sangat seru kalau menurut saya ini, Mas Heri. Ya. Terima kasih atas ceritanya. Banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah yang sudah disampaikan oleh Mas Heri tadi, bahwa ternyata iblis punya tipuan yang sangat dahsyat, ya, baik itu dengan mengubah niat maupun dengan tipuan yang membuat kita percaya bahwa iblis tidak ada. Kita akan lanjutkan diskusi tentang tipuan iblis yang lainnya setelah jeda berikut ini.